yang ingin saya sampaikan dalam ibadah singkat pada saat ini dari Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. Demikian bunyinya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Dia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Firman Tuhan mengatakan, saudara, bahwa Allah akan menggoncangkan segala sesuatu, baik apa yang ada di bumi ini, bahkan yang di langit. Dan itu menunjuk kepada perubahan dari segala sesuatu supaya tinggal tetap. Apa yang tidak berubah, apa yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah yang Tuhan karuniakan kepada kita. Perubahan-perubahan ini kita melihat sudah terjadi, menyangkut perubahan cuaca, perubahan kutub bumi yang esnya makin mencair, makin habis, perubahan lapisan ozon yang makin lebar menganga, dan itu adalah untuk menyaring radiasi matahari ke bumi. Bayangkan saudara, kalau radiasi matahari ini makin lama makin kuat, makin banyak orang akan sakit kanker. Perubahan pulau dan benua, tanpa kita sadari pulau-pulau benua itu bergerak. Indonesia makin mengarah mendekat ke Australia, dan kalau lempeng-lempeng antar benua bertemu akan menimbulkan gempa bumi yang luar biasa. Juga perubahan peradaban, perubahan kebudayaan, perubahan dalam segala aspek kehidupan, politik, sosial, dan sebagainya. Bahkan dengan pandemi corona ini telah terjadi satu perubahan dalam cara pergaulan, cara hidup kita, yang sebelumnya kita tidak pernah menduga hal ini akan terjadi. Tetapi firman Tuhan mengatakan supaya tetap tinggal apa yang tak dapat tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah yang dikaruniakan kepada kita melalui iman kepada Yesus. Lukas 17 ayat 21 mengatakan kerajaan Allah itu ada di dalam kamu. The kingdom of God is in you. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, sebagai Raja kita, dan melalui rohnya sekalipun kita masih ada di muka bumi, tetapi kita tidak hidup menurut cara dunia ini, tetapi hidup kita dikendalikan, dipimpin menurut Roh Kudus, supaya kita hidup menurut kehendak daripada Allah. Haleluya.
Jangan ngomong terus di sini, ya. Haleluya. Nah, saudara, semuanya akan berubah. Dari muda jadi tua, sudah tua jadi tua bangka, sudah itu bongko, ya kan? Tetapi kalau kita ada di dalam kerajaan Allah, saudara, kita memiliki kerajaan yang kekal, kehidupan yang kekal. Inilah, saudara, yang patut kita syukuri. Apa yang kita miliki, fisik kita, harta kita, mobil kita, rumah kita, semuanya akan menjadi sirna. Semuanya berubah dan menuju kepada kebinasaan. Itu sebabnya apabila kita hidup di luar Tuhan, kita tidak ada harapan. Olehnya dikatakan, marilah kita mengucap syukur. Ini pertama, ya. Berterima kasih atas segala anugerah Tuhan itu. Bahwasanya di tengah-tengah kehidupan yang tanpa harapan menuju kepada kebinasaan, kita menerima kerajaan yang kekal. Mengucap syukur atas segala sesuatu yang Allah beri kepada kita. Sampai saat ini masih sehat, masih hidup, saudara, dan terlebih mengucap syukur buat anugerah Allah yang telah memindahkan kita dari kerajaan dunia ini ke dalam kerajaannya yang kekal. Nah, jadi saudara, di dalam kita beribadah, melayani Tuhan, memberi persembahan dan sebagainya, ini bukan upaya kita untuk supaya kita selamat, tapi sebagai ungkapan, ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Haleluya. Dan yang kedua, supaya kita beribadah dalam hidup ini. Let us have grace. Karena kita memiliki anugerah, marilah kita miliki anugerah Allah itu. Kita menyadari bahwa hidup ini anugerah. Yang kita mengucap syukur tadi, tapi dikatakan whereby we may serve God. Jangan hanya berhenti pada diri kita sendiri. Segala anugerah Allah hanya untuk diri sendiri, tetapi kita pakai, saudara, talenta, waktu, tenaga, pikiran, kemampuan, kesanggupan untuk melayani kepada Tuhan, yaitu melayani. Kalau dikatakan 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kita ini oleh Tuhan dijadikan sebagai pengurus, oikonomos, host, distributor. Tuhan percayakan karunia Allah supaya kita gunakan menurut kehendak Allah untuk melayani Tuhan, yang meliputi waktu, nah, ya, waktu yang sama Tuhan berikan pada kita satu hari 24 jam. Tetapi seberapa banyak dari waktu itu kita pakai untuk melayani Tuhan. Yang kedua, talenta, kesanggupan, kemampuan, apapun yang kita bisa lakukan sekecil apapun di dalam gereja Tuhan. Jadi sudah tidak penting saudara itu di mana berada, jadi anggota, jadi pengurus, sampai jadi pendeta sekalipun.
Yang penting mari dengan talenta-talenta kita itu yang kita gunakan melayani Tuhan, kita menjadi jemaat yang tidak pasif, tetapi yang aktif melayani kepada Tuhan. Puji Tuhan. Apa gunanya tangan ini, saudara, kalau tangan ini tidak berfungsi? Apa gunanya mata kalau tidak berfungsi? Begitu juga saudara, kita baru berguna dalam jemaat kalau kita berfungsi. Juga kita gunakan yang ketiga, harta kita. Harta bukan milik kita, bahkan seluruh hidup kita milik Tuhan. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, Mazmur Daud Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tapi Tuhan berikan kepada kita supaya kita pakai untuk melayani Tuhan. Saudara tahu prinsipnya? Saudara, kita menggunakan 90% berkat Tuhan, sesudah 10% persepuluhannya dikembalikan kepada Tuhan. Jangan lupa itu. Saudara, harta mati nggak dibawa. Marilah kita gunakan untuk kita pakai melayani kepada Tuhan. Saudara tahu Bill Gates kekayaannya berapa? 100 miliar dolar. Saudara tahu Mark Zuckerberg kekayaannya berapa? 71 miliar dolar. 1000 triliun. Bill Gates itu 1500 triliun. Jeff Bezos 1600 triliun. Sekalipun begitu, kalau makan McD juga cuma satu, sama dengan saudara, ya kan? Kalau makan rujak cingur ya sabungkus, bukan mentang-mentang punya 1000 triliun, makan rujak cingur 100 bungkus Anda modal. Sama, nah, ya pakai baju bukan mentang-mentang orang kaya baju 100 dirangkap sedikit, dipakai sekali enggak. Pakai mobil juga satu, mungkin mobilnya lebih bagus mobil saya ya Pak Cilo. Nah, saudara, pakailah. Inilah saudara kesempatannya, yaitu menurut cara yang berkenan. Cara yang berkenan. Zaman dulu saudara, kalau seseorang mau mempersembahkan sesuatu, mempersembahkan lembu, sapi, kambing, domba, dicari yang paling bagus, dicari yang paling gemuk, paling montok, bulunya paling mulus, harganya paling mahal. Itu yang diberikan. Mari saudara, kita mau belajar untuk dalam beribadah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Haleluya. Kemudian dengan hormat. Jadi kita menyadari benar bahwa apa yang kita persembahkan, apa yang kita buat ini bukan untuk manusia biasa, untuk Tuhan. Allah di atas segala Allah. Tuhan atau Tuhan di atas segala Tuhan. Yang kita harus memberikan penghormatan, kekaguman, saudara, kebanggaan, kebesaran, kemuliaan, saudara, yang terbaik. Itu sebabnya saudara, kita persembahkan kepadanya. Kalau saudara menghormati ibumu, bapakmu, engkau sudah dibesarkan. Ketika engkau besar kaya raya waktu tahun baru hari Natal, apakah engkau memberikan sandal jepit yang sudah putus disambung peniti? Itu tidak menghormati tetapi menghina. Haleluya. Ya, mari kita dengan ibadah kita itu kita menghormati Tuhan. Sebagai penghormatan
kepada Tuhan yang kita kagumi. Bagi kita dia itu adalah segala-galanya. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan dengan takut, dengan tetap menempatkan diri kita di bawah otoritas kuasa daripada Allah. Orang yang takut akan Tuhan itu sangat suka akan firman-Nya. Mazmur 112 ayat 1. Orang yang takut akan Tuhan itu hidup menurut firman Tuhan. Mazmur 128 ayat 1. Itu sebabnya orang yang takut akan Tuhan itu suci, bersih, clear. Gak ada kepahitan dalam hati. Saudara, gak ada kebencian dalam hati. Gak ada pikiran negatif dalam hati. Orang yang takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Haleluya, ya. Tidak suka dengan dosa. Kalau di satu tempat itu, ayo minum mabuk Jo. Ini enak ini. Oh, darah Yesus berkuasa, ya. Ditolak langsung. Ayo toh, kamu masih muda. Lama-lama apa itu? Ya. Nah, lama-lama sudah tidak membenci lagi, tapi membenci dosa. Satu kali ada seorang ibu, suaminya pelaut. Dia menyimpan pemuda di rumahnya. Lalu digerebek sama pemuda-pemuda. Buka pintu. Ketika buka pintu, wanita ini bilang, darah Yesus. Nah, sudah tahu kalau yang bilang darah Yesus itu orang apa? Pantikosta, ya. Tapi orang yang benar-benar, saudara, takut akan Tuhan, membenci dosa. Bahkan dia Amsal 16 ayat 6 menjauhi dosa. Haleluya. Sehingga ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau ibadah kita, saudara, menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan berkenan, maka saudara diberkati oleh Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Kamu harus beribadah Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati apa? Air minumanmu, roti makananmu, dan sakit penyakit, corona segala macam akan dijauhkan dari antara kamu. Amen. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saudara, ada yang sakit sini, ada yang perlu berkat Tuhan. Mari saudara kita beribadah kepada Tuhan dengan syukur, dengan yang berkenan kepada Tuhan, dengan hormat, dan hidup selalu takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya.